Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh yang nilai di hadapan Allah. Kita awali kajian kita dengan ya Allah. وَجَعَلَ عَيْنَكَ جَعَلَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di surah Al-Balad ayat yang 13 sampai dengan 10. Dimaksimalkan teman-teman yang hadir. Baik, kita teruskan surah Al-Balad ayat yang ke-13 sampai 20. Itu akan menjadi pertanyaan dari ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 12 di situ ada pertanyaan dari Allah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang terjal itu? Kalau ayat 11-nya kan fala tahamal aqabah. Manusia itu hendaknya berusaha menempuh jalan yang terjal. Terjal itu jalan yang sulit dilalui. Sulit bagi nafsu. Nafsu itu akan cenderung mencari kesenangan sesaat. Tahukah kamu apakah jalan terjal? Kemudian dijawab berikutnya. Fakku raqab. Ialah membebaskan hamba sahaya. Ini ketika masih di masa perbudakan. Fakku raqab. Membebaskan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dzi masghab. Atau memberi makan saat bencana kelaparan menimpa. Kelaparan itu yang dibayangkan ya terjadi di satu situasi yang secara massal orang semuanya nggak bisa makan. Ini bencana kelaparan itu bisa terjadi secara individual. Dalam komunitas yang begini ini, terkadang kita tidak mengetahui ada teman kita atau ada yang orang dekat-dekat kita itu nggak bisa makan. Karena kiriman macam yatim dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan dekat, dza maqrabah qarib, au miskina dza matrab, atau orang miskin yang terlunta dihinakan. Ini kelompok 1
sampai dengan 13 sampai dengan ayat 16 itu bentuk dari al-aqobah dan ma'adro kamal jalan terjal. Jalan terjal itu dimaknai sebagai pertama adalah kita membangun kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu dimaknai sebagai satu jalan terjal, jalan yang tidak mudah untuk dilalui oleh semua orang. Pertama, membebaskan budak. Di era perbudakan pada masa itu, membebaskan budak itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, atau memberi makan kepada orang yang terkena bencana kelaparan. Mari kita sudah sampaikan di antara yang yuzilluhullahu fi dzillihi yauma la zilla illa dzilluh. Memang ada dua versi hadis. Satu sab'atun yuzilluhullahu fi dzillihi yauma la zilla illa dzilluh. Tapi ada yang salah satu. Ya sab'atun imamun adilun dan seterusnya sampai dengan wasyabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun ta'at fi imra'atin ta'at fi imra'atin Dumangsipin wa jamalin dan seterusnya. Dijawab ini. Kemudian ada yang tiga kelompok. Tiga kelompok itu harus diperhatikan. Sebenarnya salah satu yuzillu Allah yuzillihi yawma la zilla illa dzilluh al-mutawadhi'u bil makarihi. Kemudian al-mashi ilal masajidi bizulami. Orang yang datang ke masjid dalam kondisi yang gelap. Tiga, pemut'imul, orang yang beri makan kepada yang kelaparan. Itu amun fi yaumin di masghabah, ini memberi makan saat terjadi bencana kelaparan. Ini bentuk dari kemanusiaan kita. Tadi malam disampaikan tentang salah satu tugas profetik, tugas kenabian itu kan tiga: humanisasi, liberasi, dan transenden. Ya kan? Tugas kenabian atau tugas profetiknya seorang itu adalah tiga itu: humanisasi, liberasi, dan transenden. Humanisasi itu manusia kan manusia. Ada kepekaan sosial yang kita junjung. Humanisasi, kita manusia kan manusia. Jadi, kita sama-sama merasakan kelaparan atau orang lain itu, atau kita berempati. Seorang muslim itu sama muslim lain jasad yang kadang kita misalnya ketika ada orang yang terkena apa itu pisau misalnya atau apa itu, melihat darah yang keluar atau apa itu, kadang kita merinding sendiri. Yang kena dia, tapi kita yang melihat, dan saya itu kadang rasa kayak gimana gitu. Itu alamiah, respon alamiah tubuh. Sebenarnya respon alamiah tubuh kita itu ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Itu secara alamiah. Ada orang kecelakaan, mukanya misalnya terkelupas, baru kita katakan terkelupas kulitnya, gitu kita sudah merasa kayak gitu. Itu respon alamiah tubuh kita. Jadi ada merasa merinding apa ketika menyaksikan darah yang muncul. Jadi memang respon alamiah kita itu peka, peduli, itu pada dasar alamiah. Tapi itu akan terkikis demi sedikit ya, terkikis dan semakin tidak nyaring suaranya ketika tertumpuk oleh senangan-senangan yang kita perbuat. Kepekaan tadi menjadi tumpul. Jadi
Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi maknanya memang orang yang kita berikan santunan itu hendaknya memiliki hubungan darah keluarga dekat. Kerabat dekat maupun yang dekat secara geografis ya. Yang ada hubungan darah dengan kita, kemudian posisinya tidak dekat kita. Orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, tetapi posisinya dekat dengan kita, itu prioritas-prioritas yang perlu diberikan. Orang yang dekat tetapi tidak punya hubungan darah, kalian teman kamar, tetangga kamar, nanti kalian sudah keluar dari pondok itu tangga dekat, itu orang-orang yang lebih layak untuk diberikan prioritas dekat. Kaum miskin yang zaman atau orang miskin yang belum tadi. Ketika kita melihat orang yang miskin, itu tatapan kamu itu jangan tatapan salah sendiri orang miskin. Jangan muncul begitu. Atau ada muncul perasaan itu setidaknya sudah membuat hati kamu itu menjadi lebih keras. Tapi kalau respon kita, ini bagian dari makhluk Allah yang menghilangkan amal kita untuk kita uruni, itu akan berbeda. Karena misalnya kamu didatangi oleh pengemis, ya kita harus respon. Batinnya kita itu jangan-jangan itu Allah yang atau jangan-jangan lebih lagi dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji. Jadi kan tidak juga didatangi oleh pengemis. Datangnya pengemis yang mendekati kita atau datangnya anak kecil yang mengemis minta kepada kita, itu juga dan sebenarnya Allah yang dikatakan tadi tidak ada yang terjadi dalam kita itu hanya kebetulan semata. Itu juga tak ada bagian dari kehendaknya Allah. Jadi kaum yang sering kali dihinakan orang miskin yang sering kali dihinakan. Kita jangan terus menghina maksudnya itu ya. Tapi kita justru memberikan menghina itu batin kita. Batin kita tidak. Saya dulu waktu di pondok itu pernah membuat yang di sini. Saya membuat tulisan kolom ringkas itu kan ada majalah dinding yang di pondok. Tentang berita, ada opini, ada kolom. Saya nulis waktu itu senyum untuk pengemis. Karena tidak pernah atau jarang sekali orang yang di perempatan jalan itu ada pengemis datang, wajahnya senyum pada dia. Adakah orang yang ketika menolak pun dia menolak dengan senyuman? Misalnya kebetulan di tempat dia tidak ada yang untuk diulurkan. Adakah yang menolaknya itu menolak dengan senyuman? Ini sebenarnya respon alamiah bahwa dia itu makhluk Allah yang layak juga untuk kita senyum. Jangan karena dia miskin dia minta-minta kita wajib kita. Kalau dia makhluk hina tidak mendapatkan senyuman dari. Saya orangnya sedikit senyum untuk penghuni. Jangan-jangan senyum kita untuk dia yang tulus itu. Kita kan mungkin senyum sangat baik itu ketika kepada orang-orang yang memang jangan-jangan semua kita senyum senyum politis. Kita senyum ketika ada kepentingan. Apakah dia orang yang berjasa pada kita, orang yang kita punya keinginan kepada dia, senyum kita di manis-manis. Begitu kepada pengemis
akan yang datang kepada kita itu seakan dia bukan makhluk Allah, itu layak dapat. Ini yang dan coba rasakan. Yatiman dza matroba, miskinan dza matroba. Orang miskin yang terbina. Sering kali orang miskin itu posisinya memang dihinakan secara sistem sosial. Kita pandang mereka sebagai makhluk bodoh, malas, sehingga karena kebodohan dan kemalasan itu miskin. Jadi tatapan kita, tidaknya itu kita harus mengatakan begini. Mereka itu makhluk Allah yang tidak boleh dihina karena kemiskinan. Kemiskinan dan kebodohan dia juga bukan pilihan dia. Andaikan dia mau memilih, tidak mau. Ada orang miskin yang secara vulgar itu menyatakan kemiskinan dengan cara meminta-minta. Asail, tapi ada orang yang miskin tapi dia menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Al-mahrum. Tadi Quran itu ada istilah asaili wal asail, itu orang miskin yang secara nyata menyatakan kemiskinan. Cara kita dia minta-minta. Tetapi ada orang yang sebenarnya miskin tapi dia aifah, jaga diri. Seringkali luput dari deteksi kita, radar kita bahwa dia itu orang-orang yang layak mendapatkan perlindungan dari dia. Kemudian jalan terjal yang pertama itu adalah kemampuan kita mendeteksi miskin, orang yang memerlukan. Kemudian kita mengulurkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Tapi kita baca ayat 13 sampai 6. Banyak yang merasa berat mengeluarkan zakat yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan mengarahkan cinta harta ke amal soleh. Di sisi lain, banyak yang dengan rela dan semangat mengeluarkan harta yang gunanya tidak jelas, bahkan membahayakan dirinya, berjudi, hiburan, dan sebagainya. Ini paradoks. Ada orang yang sangat berat sekali mengeluarkan harta, membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang jelas-jelas itu akan menyelamatkan dia. Sedekah, zakat, wakaf. Tetapi justru di sisi lain, banyak orang yang sangat tidak iman-iman mengeluarkan, membelanjakan hartanya itu sesuatu yang bahkan membahayakan dirinya sendiri. Demikian pula kafir Mekah yang dengan boros mengeluarkan harta untuk menentang kesalahan Muhammad, bahkan bersedia mati untuknya. Dan kita katakan untuk menentang kebenaran itu merupakan modal yang tidak. Menentang kebenaran itu perlu modal juga. Sama-sama perlu modal. Kenapa modal kita tidak keluarkan untuk sesuatu yang positif? Padahal risalah yang dibawa Rasul Muhammad hanya ditawarkan, boleh diterima atau ditolak. Masing-masing bertanggung jawab atas pilihan. Rasulullah tidak pernah memaksa. Rasulullah hanya menawarkan jalan keselamatan, yang mau ikut silakan, tidak mau ikut silakan. Itu saja masih tentang mati-matian, bahkan mau dibunuh. Jadi kalau kita berpikir waras, sudah jelas-jelas ada sesuatu yang lebih menyelamatkan, kenapa kita memilih sesuatu yang membahaya? Akan sangat berguna bila harta mereka diarahkan untuk menyantuni kaum miskin yang terkapar tanpa perhatian, atau anak yatim yang ditinggal oleh pelindung utamanya, ayah ibu. Seorang mukmin harus merasa tersindir oleh ayat ini. Mereka tahu jalan keselamatannya yang harus tempuh dan tahu jalan yang mengarah pada kesulitannya sendiri. Tetapi sangat sedikit yang tersentuh dan lebih banyak yang condong berlezat-lezat dengan harta dan keduniaan. Nafsu lebih menarik untuk diikuti. Belasan dari menguatkan bahwa ayat 13 sampai 16 itu bentuk terjal yang berbeda.
Wama adraka mal aqabah. Aqabah. Yang pertama itu adalah bentuk kepedulian sosial yang dirinci di situ wujudnya adalah miskin, yatim, orang-orang yang terhinakan karena kemiskinannya, maupun tadi yang pertama adalah menjelaskan perbudakan. Karena meskipun secara nyata perbudakan sekarang sudah tidak ada, tapi terkadang orang memperlakukan pembantu rumah tangga pun juga seperti itu. Ini juga harus hati-hati. Kalau nanti kalian punya, dan kita sudah tua, di rumah tangga kalian ada yang rumah tangga, dia harus tetap diperlakukan seperti itu. Tidak boleh dia dianggap sebagai budak. Kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah itu sebagai pembantu. Tapi Rasulullah tidak menganggapnya dia sebagai pembantu, bahkan sebagai anak yang kelak itu akan menjadi salah satu, bukan anak, sebagai anak seperti anaknya sendiri, yang kelak justru akan menjadi rawi hadis yang baik. Kalau al-muksiruna riwayat, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan itu kan paling banyak Abu Hurairah, di bawahnya adalah Abdullah bin Umar, di bawahnya lagi adalah Anas bin Malik, di bawahnya lagi Abdullah bin Abbas, di bawahnya lagi Jabir bin Abdullah. Nah yang ketujuh itu adalah Abu Sa'id al-Khudri. Itu 7 sahabat yang paling banyak riwayat dengan hadis. Kalau kamu baca hadis, bagian besar perawinya itu Abu Hurairah juga Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah istri Rasulullah sendiri, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id. Nah, Anas bin Malik perlakuan Rasulullah itu seperti itu dinyatakan sendiri oleh Rasulullah. Bagaimana dia pembantu Rasulullah, tapi diperlakukan seperti anaknya sendiri. Nah ini yang secara hakiki menghilangkan keperbudakan itu. Ketika nanti kita punya pembantu, sikap kita dan seperti sikap orang majikan. Ketika nanti Anda punya menjadi ada orang-orang yang bantu, katakanlah kiri dan seterusnya. Sikap kita jangan dia akan jomos tendang saja. Dia harus diperlakukan manusia. Ini maksud saya begitu. Jadi perbudakan yang hakiki memang perbudakan sekarang tidak ada, tetapi bisa muncul dalam bentuk tergantung bagaimana kita menciptakan kita terhadap ini salah satu yang testimoni dari ketika dibuat oleh drivernya terlambat jemputnya, bahkan orang dia sudah muring-muring itu dari dia testimoni dari itu tidak pernah. Ini bagaimana sikap beliau terhadap orang yang kalaupun marah dia itu layak, kalaupun marah kepada yang terlambat tadi itu layak. Beliau tidak, sehingga kondisi waktu itu menjadi ayam. Terus summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil. Kemudian daripada itu orang-orang yang beriman saling menasihati dalam bersabar dan kasih sayang. Jadi untuk jalan terbaik. Orang-orang yang beriman saling menasihati wa tawassaw bis sabri dalam kesabaran wa tawassaw bil.
Itu kita bisa maknai ketika tadi di ayat yang ke-12 itu falam tahamal aqab, kemudian dirinci. Al-aqabah itu adalah jalan terjauhnya. Pertama kita memberikan atau menguatkan kepedulian sosial. Ayat 17 ya, kita bisa maknai summa kana minal ladzina amanu. Jalan terjal itu jalan tempuh orang-orang yang beriman. Beriman itu gampang untuk mempertahankan. Itu harus seperti kita mendaki jalan terjal. Tapi kita diberikan perangkat untuk bisa mendaki. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri, yang berikutnya adalah saling menasihati dan sabar. Wa tawassaw bil marham, saling menasihati dalam kasih sayang. Kalau Allah itu membangun relasi dengan hambanya itu dengan relasi kasih sayang, Rahman dan Rahim, seperti itu yang kita sampaikan di awal. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sifat yang dilekatkan kepada Allah di ayat pertama Al-Fatihah itu sifatnya adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa tidak Bismillahi al-Aziz atau Al-Qahar Al-Jabbar Al-Qaharul Jabbar? Kenapa sifat Allah yang dilekatkan kepada zat Allah di ayat pertama Al-Fatihah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu menunjukkan, tafsirannya kan begitu ya, menunjukkan bahwa yang dominan dari Allah terhadap hamba relasi Rahman dan Rahim. Yang dominan adalah kasih sayang. Maka kita sebagai orang yang hendaknya yang dominan dalam diri kita itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Sebatas makhluk. Ada yang mengatakan begini, sifat-sifat Allah Asmaul Husna itu sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia. Teladani, tapi sepanjang batas kemampuan manusia. Tapi ada sifat-sifat yang memang itu hak prerogatifnya Allah, tidak perlu teladani. Sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat kelembutan, sifat-sifat keindahan, Rahman, Rahim, Latif. Jadi yang ditampakkan Tuhan itu sebagai zat yang maha keras saja. Kita kalau berdoa kepada orang lain seakan-akan kita harus hancurkan orang lain itu. Wahai al-mutaqin, hancurkan dia. Itu karena karena kita tidak punya kepentingan terhadap dia. Coba yang berbuat kemaksiatan itu adalah orang dekat kita. Kita kan berdoa kemaksiatan, berdoa kayak rela kita berdoa, atau ada harapan di batin kita. Ada orang yang ngebut naik motor, bang. Karena respon kita, modal. Nah, gitu, itu kan jelek sekali. Tetapi kalau coba bayangkan, yang naik motor, yang ngebut tadi itu bagian dari keluarga kita. Apa respon kita sama? Padahal peristiwanya sama. Faktanya sama. Tetapi respon batinnya kita kan berbeda. Kita punya kepentingan terhadap dia. Dan kita punya ikatan terhadap dia. Jadi kita tidak akan objektif. Jadi ini maksud saya bahwa kemarahan kita terhadap sesuatu karena kita punya kepentingan terhadap dia. Contohkan misalnya ada orang yang menyakiti kita, tapi kalau menyakiti kita itu orang yang berjasa kepada kita. Kita tidak akhirnya kan gitu. Jadi proporsional. Ini yang Maka minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Jangan ditampilkan seakan-akan Tuhan itu hanya zat yang maha menyiksa. Sehingga doa kita kepada orang yang berbeda dengan kita itu seakan-akan dihancurkan, sampai tak tersisa. Itu sudah berhasil.
Jadi doanya Nabi Nuh karena itu sesuai dengan eranya. Karena Nabi Nuh mengatakan apa? Rabbi la tadar al-kafirinnya dajarah. Saya lupa baca ayat itu. Tidak boleh tersisa pun di muka bumi. Tapi kalau Rasulullah kan tidak. Allahumma sholli. Jadi kadang harapan kita kepada orang lain yang celaka itu bukan karena peristiwanya itu sendiri, tapi karena dia tidak punya ikatan dengan kita. Kalau dia punya ikatan dengan kita nggak tega. Kalau dia mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah kan gitu. Ini padahal peristiwanya sama, faktanya sama. Tapi karena dia punya ikatan dengan kita, itu perlu kita mengutuk untuk mendoakan kehancuran. Apalagi yang kita doakan kehancuran itu belum tentu juga betul-betul kejahatan seperti yang kita persepsi. Kemudian watawasau bisobri watawasau bil marham. Berikutnya dari terutama atau dan ini juga menjadi salah satu karakteristik yang hendaknya dimiliki oleh seorang itu tawasau bisobri. Oke, saya kira itu saja yang kita bahas di pagi ini. Ada kaitannya dan tempatnya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum